Bab 1485, Kakek, Anak dan Cucu Minum Bertiga. Bunuh. Mendengar kata-kata Sander Ye, Mile Ye langsung tertawa, tetapi tidak berbicara. Melihat ini, Sander Ye berkata lagi, "Aku hanya bercanda." Dia tahu bahwa pemilik pena Tao itu tidak bisa mati sekarang. Brengsek. Dia sudah merencanakan bahwa ketika dia menjadi tak terkalahkan, orang pertama yang akan dia bunuh adalah pemilik pena Tao. Dari awal sampai sekarang, orang ini adalah yang terbaik dalam menimbulkan masalah, dan setiap kali dia melakukannya, dia akan mencoba membunuhnya. Dia benar-benar tidak manusiawi. Bajingan ini harus mati. Sander Ye telah mengambil keputusan secara diam-diam. Mile Ye menepuk bahu Sander Ye dengan lembut, lalu menoleh untuk melihat pemilik pena Tao di kejauhan, yang memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. "Menurutku tidak ada gunanya bertarung seperti ini. Mari kita ubah cara kita bertaruh pada ronde terakhir. Pemenangnya akan ditentukan dalam satu ronde. Setelah ronde ini, jika kamu menang, putraku tidak akan pernah bertarung denganmu lagi, dan keluarga yangku tidak akan pernah bertarung denganmu lagi. Kamu dapat mengacaukan alam semesta ini sesuka hatimu, dan kami akan menjauh darinya. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus melakukan yang terbaik untuk membantu putraku menegakkan tatanan, menyempurnakan daunnya, dan membantunya menjadi orang nomor satu dalam sejarah. Bagaimana menurut kamu?" Pemilik pena Tao berkata dengan tenang, "Apapun hasil akhirnya, keluargamu akan bergiliran melakukannya, bukan?" Mile Ye berkata, "Kami mengambil tindakan karena kamu telah melanggar aturan terlebih dahulu. Apakah kamu ingin bahas siapa yang dengan sengaja menarik kebencian kepada anakku? Apakah ada orang yang menindas yang lemah seperti kamu?" Pemilik pena Tao mendengus dingin, lalu menatap Mile Ye, "Bagaimana kamu ingin bertaruh?" Mile Ye tersenyum dan berkata, "Sangat mudah. Kali ini kita tidak hanya bersaing dalam kekuatan, tetapi juga dalam Taoisme kita sendiri. Putraku mengembangkan kekuatan iman, jadi aku akan memberinya negara baru dan membiarkannya memerintah dan membuktikan tatanannya sendiri. Sedangkan untukmu, kamu juga dapat memerintah suatu negara. Kamu dapat menggunakan tindakanmu untuk membuktikan bahwa Taoisme dan tatananmu lebih baik daripada milik putraku. Dalam proses ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tentu saja, ada batasannya, yaitu kamu tidak dapat mengundang orang dari luar dunia." Mendengar ini, Sander Ye tertawa. Akhirnya, tidak ada yang namanya orang besar menindas orang kecil. Pemilik pena Tao memandang Mile Ye, "Jika aku tidak salah, kamu sudah memilih tempatnya, bukan?" Mile Ye mengangguk, "Aku sudah memilihnya." Pemilik pena Tao bertanya, "Bagaimana jika aku tidak setuju?" Mile Ye menatap pemilik pena Tao, "Kalau begitu aku akan membiarkan Destri membunuhmu." Pemilik pena Tao menatap Mile Ye, yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Pemilik pena Tao terdiam. Lah tahu bahwa kali ini Raja Pendukung tidak sedang bercanda dengannya. Mile Ye melanjutkan, "Ini adalah kompetisi yang benar-benar adil. Tidak ada yang meneriaki siapapun, dan tidak ada intimidasi. Apakah kamu ingin bertaruh? Jika tidak, sekarang kamu bisa mati." Pemilik pena Tao berkata, "Ubah kondisinya." Mile Ye berkata, "Kamu katakan." Sang pemilik pena Tao berkata, "Jika aku menang, kamu tidak hanya akan berhenti mempedulikan urusan alam semesta ini, kamu juga harus membantuku menyempurnakan Dao." Mile Ye mengangguk, "Baik." Sang pemilik pena Tao memandang Mile Ye, "Kamu bisa mewakili adikmu, tapi bisakah kamu mewakili ayahmu?" Sander Ye melirik pemilik pena Tao. Sial, orang ini sengaja ingin menimbulkan perselisihan. Mile Ye tersenyum dan berkata,
Aku hampir tidak pernah meminta ayahku melakukan apapun untukku, tetapi aku yakin jika aku meminta, dia pasti tidak akan menolakku. Sang pemilik pena Tao mengangguk, baik. Saat dia berkata demikian, dia menatap Sander Ye, jika begitu, mari kita adakan kompetisi yang adil. Ini menguntungkan baginya karena pemahamannya tentang dunia jauh melampaui Sander Ye. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup baginya, karena begitu dia menang, keluarga yang tidak hanya tidak akan lagi menghalangi jalannya, tetapi akan membantunya maju terus. Ketika dia memikirkan bantuan keluarga yang, dia tidak bisa menahan tawa. Tentu saja dia percaya diri. Selain 3 pedang, siapakah yang ditakuti oleh pemilik pena Tao? Semakin dia memikirkannya, semakin tidak sabar dia jadinya. Dia menatap Sander Ye sambil tersenyum, tanpa ada rasa jijik atau melebih-lebihkan, hanya senyum yang sangat tenang dan percaya diri. Mile Ye menoleh ke arah Sander Ye, yang tersenyum dan berkata, aku akan mendengarkan ayah. Mile Ye tertawa, ayo jalan-jalan. Sander Ye mengangguk, baik. Mile Ye memandang Teza An, Bibi An, aku minta maaf telah merepotkanmu kali ini. Teza An mengangguk sedikit, lalu menatap Arya di samping Sander Ye, ayo jalan. Arya merasa sedih. Meskipun dia tidak ingin pergi, dia tahu bahwa dia tidak punya ruang untuk tawar-menawar. Sayang sekali dia belum memakan siapapun. Arya tiba-tiba menatap Sander Ye dan mengingatkannya, ingat apa yang kita setujui. Sander Ye. Putih juga melambaikan kaki kecilnya ke arah Sander Ye. Sander Ye tiba-tiba berjalan ke arah Putih dan Arya, mengeluarkan 2 untai permen manisan dan menyerahkannya kepada mereka, sambil tersenyum berkata, terima kasih telah membantuku. Aku akan meminta kakek untuk membiarkan kalian menemaniku ke Bima Sakti. Mata Arya tiba-tiba berbinar, dan dia menepuk bahu Sander Ye, cucu yang patuh. Tubuh Sander Ye hampir hancur karena tepukannya. Putih juga mengusap kepala kecil Sander Ye dengan kaki kecilnya. Arya mengambil 2 untai permen manisan dan berkata, cucu, sampai jumpa nanti. Sambil berbicara, dia muncul di samping Teza An sambil menggendong Putih. Teza An tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan membawa mereka berdua lalu menghilang di ujung galaksi. Sander Ye tiba-tiba menjadi penasaran, ayah, di mana mereka pergi? Mile Ye tersenyum dan berkata, ketika kamu telah mencapai kekuatan itu, kamu akan tahu. Sander Ye. Mile Ye menatap Fanny Ye dan Tu lagi dan berkata sambil tersenyum, tunggu sebentar, aku akan membawa kalian ke suatu tempat setelah aku selesai berurusan dengan si kecil ini. Tu mengangguk, baik. Fanny Ye mendengus, tidak tahu mengapa dia marah. Mile Ye menatap Jessie Mu lagi dan berkata sambil tersenyum, Kak Jessie, mari kita bicara. Jessie Mu mengangguk, baik. Sambil berbicara, dia muncul di sampingnya. Mile Ye menatap Gujina Sui lagi, Nona, ikut juga. Gujina Sui mengangguk. Mile Ye memimpin beberapa orang dan berjalan menuju kejauhan, apa pendapatmu tentang pemilik pena Tao? Gujina Sui berkata, dia tampak yakin akan menang. Mile Ye mengangguk, pengetahuan orang ini hanya kalah dari Destri. Sander Ye sedikit terkejut, hanya kalah dari bibiku. Mile Ye tersenyum dan berkata, ya, apakah kamu terkejut? Sander Ye mengangguk, ya. Mile Ye berkata, faktanya, secara tegas, dia hanya takut Destri. Sander Ye ragu-ragu untuk berbicara. Mile Ye bertanya, apa kamu ingin berbicara tentang kakekmu? Sander Ye mengangguk. Mile Ye tersenyum dan berkata, apakah kamu belum menemukan satu hal? Yaitu, kakekmu sama sekali tidak peduli dengan tatananmu, kecuali kamu sebagai pribadi. Sander Ye terdiam.
Memang, kakeknya tidak pernah berdiskusi dengannya tentang tatanan atau ketidaktertiban. Sebaliknya, ia merasa bahwa kakeknya menginginkannya menjadi raja. Mileye melanjutkan, apa yang ayahku dan kakak Shiro kejar berbeda dengan apa yang dia kejar, jadi mereka tidak memiliki konflik dengan pemilik pena Tao. Tetapi, Destri berbeda. Mata Sanderye berbinar, bibi mendukungku dalam menegakkan tatanan, kan? Mileye mengangguk, ya. Sanderye terkekeh. Jessimu melirik Sanderye yang tengah tersenyum cerah, lalu tersenyum tipis, anak bodoh, bibimu mendukungmu karena ayahmu mendukungmu. Tentu saja ada alasan lain, dan alasan ini hanya diketahui oleh Mileye, yaitu, Destri sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar. Mileye menatap Sanderye, apakah kamu punya keyakinan untuk melawan pemilik pena Tao sendirian selanjutnya? Sanderye berkata langsung, aku tidak percaya diri. Jangan bercanda. Dia pasti gila kalau mengira dia pasti bisa mengalahkan pemilik pena Tao. Meskipun dia mengutuk orang ini setiap hari, dia tahu betul betapa menakutkannya orang ini. Mileye tersenyum dan berkata, kamu tidak percaya diri, tetapi kamu tetap setuju. Jadi, kamu siap untuk memberikan segalanya, kan? Sanderye mengangguk. Seperti yang dikatakan ayahnya sebelumnya, pasti ada akhir antara dia dan pemilik pena Tao. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahan dengan bajingan ini yang berusaha membuat orang-orang mengganggunya setiap hari. Mileye berkata, kali ini, tidak ada yang akan membantumu, apakah kamu mengerti? Sanderye menatap Mileye, ayahnya berbicara dengan sangat serius. Sanderye mengangguk, asalkan dia tidak menemukan seseorang untuk menindasku, aku bersedia menerima kekalahan. Mileye tersenyum dan berkata, baiklah, bukan hanya kamu yang bersedia menerima kekalahan, kami juga bersedia menerima kekalahan. Seorang pria harus bisa menang dan juga kalah. Sanderye mengangguk, ayah selalu menjadi panutanku. Pagoda kecil. Hahal. Mileye tidak dapat menahan tawanya. La menepuk bahu Sanderye, matanya penuh kelembutan. Ayah tahu bahwa setiap kata yang kamu ucapkan berasal dari hati, bukan sanjungan. Setiap orang. Jessimu melirik Mileye, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sutra mendobrak tembok di tangan Sanderye muncul di tangannya. Dia melihat sutra mendobrak tembok di tangannya. Saudara yang kamu kenal adalah orang yang sangat berbakat dan juga orang yang memiliki banyak ide. Kamu dapat mempelajari buku ini dengan saksama, ini akan membantu kamu di masa mendatang. Sanderye mengangguk, aku mengerti. Mileye bertanya, apakah itu akan sangat melelahkan? Sanderye menggelengkan kepalanya, tidak lelah. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, karena aku memiliki ayah yang baik. Haha. Mileye tertawa lagi. Sanderye ragu sejenak, lalu berkata, ayah, kakek sebenarnya orang yang sangat baik. Dia orang yang berhati dingin dan tidak pandai mengekspresikan emosinya. Dia selalu memanjakanku. Sebenarnya, bukankah dia melakukannya agar ayah melihatnya? Padahal sebagai seorang anak dan cucu, dia tidak punya hak ikut campur dalam urusan ayah dan kakeknya, tapi dia tetap merasa punya tanggung jawab untuk membuat keluarga ini semakin harmonis. Mileye tersenyum. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud putranya. Dia menepuk bahu Sanderye dan berkata, kalau ada waktu, ayo kita minum bertiga. Sanderye tanpa sadar berkata, pergi ke klub tiada batas. Bersambung.